Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Kali ini, kita masih akan melanjutkan cerita tentang Project Wanara. Ayo, kira-kira ada yang penasaran nggak dengan kelanjutan kisah Rama? Buat kamu yang penasaran, dengerin cerita ini sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan cerita Project Wanara, silakan teman-teman lihat link di dalam deskripsi. Kita akan tampilkan dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, dan chapter 4 di link tersebut. Selain di link deskripsi, teman-teman juga bisa lihat di pojok kanan atas, saya juga sudah siapkan gitu ya, link untuk semua chapter yang tadi saya sebutkan. Are you ready? Cerita tentang Project Wanara, chapter 5, Salam Kenal. Siap dimulai. Dengerin baik-baik ya. Julia terkejut dan tersipu malu dengan kata-kata Rama. Sedangkan Dharma hanya bisa menghela nafas panjang. Dasar bodoh, pikir Dharma melihat tingkah laku Rama. Sepertinya Anda sudah sadarkan diri, Tuan Rama. Ujar Dharma berbicara pada Rama. Kepalaku sakit sekali, Pak Dharma. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rama setengah sadar sambil memegang kepalanya yang masih terasa sakit. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tuan. Kami sendiri tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Julia menjawab pertanyaan Rama. Seharusnya Tuan Rama hanya akan merasa sedikit sakit saat cincin oniks terserap ke dalam tubuh Anda. Tapi setelah cincin oniks terserap seluruhnya, tiba-tiba saja Anda menjerit dengan sangat keras. Dan muncul tanda aneh dari jari kelingking Anda dan terus menjalar hingga hampir ke seluruh tubuh Anda. Hingga tiba-tiba saja, Anda tidak sadarkan diri, Tuan. Julia mencoba menjelaskan situasi yang terjadi kepada Rama. Aku masih belum mengerti, Julia. Ujar Rama menanggapi penjelasan Julia. Singkatnya, apa yang terjadi pada Anda sedikit berbeda dengan orang lain. Mungkin saja Anda adalah orang yang spesial, Tuan. Julia kembali menjelaskan. Apakah spesial itu dalam artian yang baik atau buruk? Tanya Rama. Saya belum bisa menjawab pertanyaan itu, Tuan. Saya sendiri tidak memiliki informasi apapun tentang kasus Anda. Jawab Julia. Baiklah, Julia. Aku mengerti. Rama menanggapi. Sekarang sudah sangat larut malam. Akan lebih baik jika Tuan Rama segera beristirahat. Besok, kami akan perkenalkan Anda dengan anggota Project Wanara lainnya. Mereka telah datang 1 minggu lebih awal dan telah mendapatkan pengujian tahap pertama. Jelas Julia meminta Rama untuk beristirahat. Baiklah, Julia. Aku akan mencari tempat untuk beristirahat di pinggir jalan dekat gedung ini. Besok, aku akan datang lagi ke sini sesuai perkataan Anda barusan. Rama menanggapi perkataan Julia. Apa tadi Anda tidak mendengarkan penjelasan Julia, Tuan? Tanya Dharma pada Rama. Rama hanya melihat Dharma dengan rasa bingung. Apa maksudnya orang ini? Pikir Rama kebingungan. Lagi-lagi, Dharma harus menghela nafas panjang. Baiklah, ikuti saya, Tuan. Saya akan antarkan Anda ke tempat istirahat yang telah kami siapkan. Dharma berbicara dan menjawab kebingungan Rama. Oh iya, tentu saja aku ingat. Rama tertawa malu mendengar kata-kata Dharma. Rama mengikuti Dharma keluar dari pintu ruangan pendaftaran Project Wanara. Selamat beristirahat, Tuan. Sampai jumpa besok pagi. Julia memberikan salam perpisahan kepada Rama dengan menundukkan kepala. Wanita yang sangat lembut, pikir Rama saat itu. Dharma mengajak Rama untuk naik ke lantai atas gedung tersebut. Di sanalah ruangan yang disediakan untuk Rama beristirahat. Sesampainya di depan pintu ruangan istirahat, Dharma membuka pintu dan menjelaskan fasilitas apa saja yang dapat digunakan oleh Rama. Lagi dan lagi, Rama tercengang dengan apa yang dia dapatkan. Rama berdiri mematung saat pertama kali pintu ruangan dibuka.
Silakan masuk, Tuan. Pinta Dharma kepada Rama. Ini adalah ruangan tempat Tuan Rama beristirahat. Memang tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk digunakan. Dharma memulai penjelasan. Tidak cukup besar. Ini luar biasa loh. Rama menanggapi kata-kata Dharma dengan hati berbunga-bunga. Berikutnya saya akan jelaskan fasilitas ruangan ini. Di sisi kanan ada kamar mandi, ada shower, ada bathtub di dalamnya, ujar Dharma. Shower? Bathtub? Pikir Rama dengan sangat senang. Anda bisa menggunakan air dingin atau hangat. Air dingin menggunakan keran bertanda biru, air hangat menggunakan keran bertanda merah, ujar Dharma. Air hangat? Rama membayangkan nyamannya mandi dengan air hangat. Di sisi kiri, ada lemari dan meja rias untuk menyimpan baju dan perlengkapan yang Anda bawa. Di dalamnya juga telah kami siapkan pakaian khusus bagi peserta Proyek Wanara. Anda bisa pakai itu, Tuan. Baju baru? Rama kembali membayangkan betapa kerennya dia menggunakan baju baru itu. Kemudian, tentu saja ada kasur untuk Anda tidur, Tuan. Kasurnya besar sekali, pikir Rama dengan tidak sabar untuk segera berbaring. Dan terakhir, Anda bisa menikmati pemandangan indah kota Pasundan melalui jendela ini, Tuan. Luar biasa, pikir Rama tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Saya harap Anda bisa beristirahat dengan baik, karena mulai besok Anda akan mulai proyek Wanara. Lanjut Dharma menjelaskan. Terima kasih banyak, Pak Dharma. Rama mengucapkan terima kasih kepada Dharma dan tanpa sadar memegang tangan Dharma dengan sangat kuat. Ini sudah menjadi tugas saya, Tuan, jawab Dharma. Jika begitu, silakan beristirahat. Saya akan datang lagi besok pagi, tambahnya. Terima kasih. Rama kembali mengucapkan terima kasih saat Dharma keluar ruangan. Dharma keluar ruangan dengan senyum kecil di wajahnya. Hari yang menyenangkan, pikir Rama sembari melihat pemandangan kota Pasundan malam hari. Keesokan pagi. Selamat pagi, Tuan Rama. Rama mendengar suara pintu kamarnya diketuk dan suara Dharma memanggil dari balik pintu tersebut. Dengan cepat, Rama membuka pintu kamarnya untuk menyambut Dharma. Wow! Dharma terkejut melihat Rama. Apa yang terjadi dengan wajah Anda, Tuan? Tanya Dharma bingung. Wajah Rama terlihat pucat. Matanya terlihat sangat gelap dengan kantung mata yang besar. Rama terlihat sangat lelah. Namun di balik tampilan fisik wajah Rama yang buruk saat itu, terlihat senyum bahagia di wajahnya. Rama menceritakan apa yang terjadi. Rupanya setelah Dharma pergi meninggalkan ruangan, Rama tanpa henti menatap pemandangan kota Pasundan malam hari yang indah. Lalu Rama pergi membersihkan dirinya di kamar mandi dengan air hangat yang terasa sangat nyaman. Setelah itu, dia pun pergi ke kasur untuk berbaring. Namun, karena Rama khawatir akan bangun kesiangan, Rama tidur dengan menggunakan pakaian yang telah disiapkan di lemari kamarnya. Sepanjang malam Rama mencoba untuk tidur, tapi karena perasaan hati yang sedang berbahagia, adrenalin Rama semakin terpacu dan terus memikirkan tentang apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Hal itu membuat Rama terjaga sepanjang malam dengan senyuman di wajahnya. Benar-benar orang yang bodoh, pikir Dharma. Sekarang akan lebih baik jika Anda mencuci wajah dan merapikan penampilan Anda terlebih dahulu, Tuan. Saya akan tunggu Anda di sini, ujar Dharma. Baiklah, Pak Dharma. Tunggu sebentar ya. Rama menanggapi dengan semangat. Rama dengan cekatan mencuci wajahnya lalu merapihkan rambutnya menggunakan minyak rambut yang telah disediakan. Dalam waktu singkat, penampilan Rama berubah dan terlihat jauh lebih baik. Aku memang sangat cocok dengan pakaian ini, pikir Rama dengan bangga. Ayo Pak Dharma, aku sudah siap. Rama berteriak sembari membuka pintu kamarnya. Rama terkejut malu melihat Julia telah berada di samping Dharma yang sedang menunggunya bersiap-siap. Selamat pagi Tuan Rama. Julia menyapa Rama dengan sangat ramah.
Selamat pagi, Julia. Rama menjawab dengan sedikit terbata-bata. Untung saja Julia tidak melihat wajah berantakanku tadi, pikir Rama. Mari kita pergi ke kantin untuk sarapan dan bertemu dengan anggota tim Project Wanara lainnya. Anda terlihat jauh lebih baik dibandingkan kemarin, Tuan. Julia memuji dan mengajak Rama untuk bergegas menuju kantin. Lebih baik? Rama bingung. Tentu saja lebih baik. Tampilanku kemarin tidak lebih seperti seorang gelandangan, kan? Pikir Rama tersentak. Terima kasih, Julia, jawab Rama. Julia dan Dharma serta diikuti oleh Rama pergi bersama-sama menuju kantin untuk sarapan pagi dan bertemu dengan anggota tim lain. Rama berjalan dengan sedikit penasaran. Orang-orang macam apa yang akan menjadi temannya nanti? Mengingat proyek ini hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja. Selamat pagi semuanya. Setibanya di kantin, Julia dengan ramah menyapa 4 orang yang sedang makan bersama di satu meja. Ya, itu adalah anggota tim Project Wanara lainnya. Selamat pagi, Julia. Salah satu orang menyambut Julia dengan sangat senang. Dia adalah seorang gadis cantik periang dengan usia yang terlihat lebih muda dibandingkan Rama. Selamat pagi, Julia memberikan tanggapan. Halo semua, kita kedatangan anggota baru. Ini adalah Rama. Silahkan Tuan Rama memperkenalkan diri. Julia meminta Rama memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Rama Guntara. Saya baru kemarin bergabung dengan Project Wanara setelah tidak sengaja menemukan undangan di pinggir jalan. Rama memperkenalkan dirinya. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Rama merasa kalau cara dia memperkenalkan diri agak kurang tepat. Rama memperhatikan ekspresi wajah keempat calon temannya dengan seksama. Ada yang memandang dia dengan tatapan sinis, ada yang melihatnya tanpa ekspresi, ada yang tersenyum, ada juga yang tidak peduli dan terus menyantap makanan di hadapannya. Apa yang harus kulakukan? Pikir Rama. Selamat datang Kak Rama, salam kenal, aku Windy Ayundari, kakak bisa panggil aku Ayu. Ayu memperkenalkan diri dengan senyum lebar. Ayu adalah orang yang tadi menyapa Julia dengan semangat dan memperhatikan salam perkenalan Rama dengan seksama. Salam kenal Ayu, jawab Rama. Gadis yang periang, pikir Rama. Dia bukan orang terpilih yang diundang oleh para Pandawa, melainkan menemukan undangan ini di pinggir jalan. Apa aku tidak salah dengar, Julia? Seseorang bertanya kepada Julia dengan dingin. Betul sekali, Tuan Dirga. Memang begitulah adanya, jawab Julia. Bagaimana background kehidupan orang ini? Dirga kembali bertanya kepada Julia. Tuan Rama adalah seorang tunawisma yang tanpa sengaja menemukan undangan dari para Pandawa, jawab Julia. Tunawisma? Kenapa kamu membiarkan dia bergabung, Julia? Dirga bertanya dengan sedikit kesal. Tuan Ramalah yang datang dan membawa undangan. Seperti apapun kehidupan Tuan Rama, kami harus memperlakukannya sesuai prosedur, Julia menjelaskan. Cih! Dirga memalingkan wajah sebagai tanda kekesalannya. Tuan Rama, Anda sudah mengenal Nona Ayu. Lalu baru saja Anda mengenal Tuan Dirga. Pria di samping Tuan Dirga adalah Tuan Galih, dan wanita di samping Nona Ayu adalah Nona Yuna. Perhatian Rama selalu tertuju kepada Yuna yang sedang menyantap makanannya dengan perlahan. Wanita yang sangat manis dan anggun, pikir Rama. Salam kenal Rama, aku Galih Ananda. Kamu bisa panggil aku Galih, ujar Galih mengalihkan perhatian Rama. Halo Galih, salam kenal. Mohon bantuannya ya, ujar Rama menanggapi. Hei Rama, sepertinya kita pernah bertemu, tapi di mana ya? Galih bertanya karena merasa tidak asing dengan wajah Rama. Itu tidak mungkin. Kehidupan kita jauh berbeda. Jawab Rama dengan sedikit tertawa kecil. Baiklah, sesi perkenalan akan kita lanjutkan nanti. Sekarang silakan Tuan Rama mengambil sarapan yang sudah disediakan di sana.
Julia mempersilahkan Rama untuk mengambil makanan. Apa ini? Rama terkejut dengan semua pilihan makanan yang tersedia. Ini luar biasa. Perhatian semua orang tertuju pada Rama yang tiba-tiba tertawa. Cerita tentang Project Wanara, Chapter 5, Salam Kenal, selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di channel ini ya. Oh iya, kalau teman-teman punya cerita menarik yang ingin dibacakan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Subscribe-nya juga ya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Terima kasih. See you.